kami akan menjelaskan tentang perilaku organisasi tingkat kelompok. Perkenalkan, nama saya Rafaela Imelis. Perkenalkan, nama saya Aprilia Stuti. Perkenalkan, nama saya Resnawati. Perkenalkan, nama saya Erna Sari. Perkenalkan, nama saya Brigita Valencia Pramesti. Yang pertama, teori pembentukan kelompok. Bagaimana kelompok terbentuk? Teori kedekatan. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ialah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Teori ini disebut propinquity atau teori kedekatan. Artinya, seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya, atau spatial and geographical proximity. Teori ini mencoba untuk meramalkan bahwa seorang mahasiswa yang duduk berdekatan dengan seorang mahasiswa lain di kelas akan lebih mudah membentuk suatu kelompok dibandingkan dengan mahasiswa yang duduk berjauhan. Dalam suatu kantor, pegawai-pegawai yang bekerja dalam ruangan yang sama atau yang berdekatan akan mudah bergabung dan membuat hubungan-hubungan yang menimbulkan adanya kelompok dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang secara fisik terpisahkan satu sama lain. Teori perasaan atau emosi. Teori George Homans berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen perasaan atau emosi. Tiga elemen ini satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain atau share, semakin beraneka interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan atau share pada orang lain. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Teori keseimbangan. Salah satu teori yang agak menyeluruh atau komprehensif penjelasannya tentang pembentukan kelompok ialah teori keseimbangan, a balanced theory of group formation, yang dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Karakteristik sebuah kelompok menurut Reitz. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, berinteraksi satu sama lainnya. Yang ketiga, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Definisi kelompok. Menurut Gito Sudarmo, kelompok adalah 2 orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Indra Wijaya, dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari pelaku organisasi terhadap perilaku perorangan. Sebaliknya, perilaku perorangan juga berpengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok. Ciri utama kelompok. Yang pertama, common motive leading to group interaction, yaitu anggota suatu kelompok yang paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Yang kedua, members who are affected differently by their interaction, yaitu hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Yang ketiga, group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat dan status, karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut.
Yang keempat ada standar, norms, and values. Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Bentuk-bentuk kelompok. Apa saja bentuk-bentuk kelompok? Bentuk-bentuk kelompok. Pertama, kelompok primer atau primer group. Kedua, kelompok formal. Ketiga, kelompok informal. Kelompok primer atau primer group. Seringkali istilah kelompok kecil, small group, dan kelompok primer group dipakai silih berganti. Secara teknis ada bedanya. Suatu kelompok kecil dijumpai hanya untuk dihubungkan dengan suatu kriteria ukuran jumlah anggota kelompoknya, yakni kecil dan pada umumnya tidak diikuti dengan spesifikasi berupa jumlah yang tepat untuk kelompok kecil tersebut. Tetapi kriteria yang dapat diterima ialah bahwa kelompok tersebut haruslah sekecil mungkin untuk berhubungan dan berkomunikasi secara tatap muka. Suatu kelompok primer haruslah mempunyai suatu perasaan, keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai dari para anggotanya. Dengan sedemikian, semua kelompok primer adalah kelompok yang kecil ukurannya, tetapi tidak semua kelompok kecil adalah primer. Contohnya keluarga dan kelompok kolega atau peer group. Kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus sedemikian pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Dan contoh dari kelompok formal ini antaranya komite atau panitia, unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium, riset dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan lain sebagainya. Kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Cara untuk menggolongkan kelompok adalah dengan membedakan antara kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Menurut R.C. Giller, kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara ajeng atau teratur mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kelompok yang kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaharuan atau mempunyai kecenderungan tetap menjaga kestabilan. 3. Faktor yang memengaruhi prestasi kelompok. Apa saja faktor yang memengaruhi prestasi? Faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu strategi organisasi. Setiap strategi yang diterapkan oleh organisasi akan mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi tersebut. Yang kedua, struktur wewenang. Setiap organisasi memiliki struktur wewenang kepada siapa seorang melapor, siapa yang membuat keputusan. Struktur ini menentukan di mana posisi suatu kelompok tertentu dalam hierarki organisasi. Yang ketiga, peraturan. Semakin banyak peraturan yang ditetapkan oleh organisasi pada semua pekerjanya, maka perilaku kelompok akan semakin konsisten dan dapat diramaikan. Yang keempat, sumber-sumber organisasi. Besar kecilnya sumber daya yang ada dalam organisasi yang diberikan kepada anggotanya. Hal ini akan mempengaruhi perilaku prestasi kelompok. Yang kelima, proses seleksi. Proses seleksi menjadi faktor penting dalam menjaring orang-orang yang berkualitas. Yang keenam, penilaian prestasi dan sistem imbalan. Adanya sistem imbalan akan mengaitkan dengan prestasi dari kelompok kerja akan mempengaruhi perilaku kelompok tersebut. Yang ke-7, budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki kebiasaan yang tidak tertulis yang menentukan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja. Yang ke-8, lingkungan fisik. Ruangan yang tertata dengan baik, suhu udara, dan lain-lain akan mempengaruhi perilaku kelompok. Faktor internal.
Faktor internal yang pertama yaitu kemampuan. Semakin baik kemampuan para anggota kelompok dapat mempengaruhi semakin baik pula prestasi kelompoknya. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian yang mengarah pada tujuan bersama kelompok akan mempengaruhi prestasi kelompok lebih baik lagi. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.